Halo semuanya, selamat datang kembali. Senang bisa bertemu lagi dengan kalian. Hari ini kita akan belajar bersama. Sampai jumpa! Selamat pagi Bapak dan Ibu, kami Rika, Teresia, dan Melanie. Hari ini kami ingin berbagi tentang cara membantu pasien diabetes. Diabetes terjadi ketika kadar gula darah meningkat karena insulin tidak bekerja dengan baik. Karena itu, pengaturan makan sangat penting untuk menjaga gula darah tetap stabil. Dengan pola makan yang tepat, pasien tetap bisa hidup sehat. Karbohidrat seperti nasi tetap boleh dimakan, tetapi porsinya harus diperhatikan. Sayur sangat penting karena mengandung serat yang membantu mengontrol gula darah. Dan dengan pola makan yang tepat, pasien tetap bisa hidup sehat. Kami tahu merawat pasien diabetes tidak selalu mudah. Kadang keluarga juga merasa bingung harus mulai dari mana. Karena itu, kami ingin membantu menjelaskan dengan cara yang sederhana. Perubahan pola makan tidak perlu langsung besar. Langkah kecil seperti mengurangi minuman manis sudah sangat membantu. Seperempat untuk karbohidrat seperti nasi atau kentang, dan seperempat lagi untuk lauk seperti ikan, ayam, atau tahu. Peran keluarga sangat penting dalam menjaga pola makan sehat. Itu kunci keberhasilan program gizi. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga pasien selalu sehat dan menerapkan seperti apa yang kita diskusikan tadi. Baik, terima kasih. Kalian sadar nggak sih praktik kita di Elizabeth kemarin benar-benar ngajarin kita tentang caring? Iya banget, awalnya kupikir cuma jelasin makanan aja. Ternyata kita juga harus ngerti perasaan pasien. Kayak waktu aku jelasin porsi makan pakai food model ini. Pasien langsung bilang, oh jadi segini ya porsinya. Kalau kita sabar jelasin, pasien juga jadi lebih ngerti. Dan mereka jadi lebih nyaman buat cerita. Menurutku, caring itu dimulai dari menghargai pasien. Iya, jangan langsung nyalahin pola makan mereka. Kalau terlalu kaku, pasien malah jadi takut. Makanya aku biasanya mulai dengan ngobrol santai dulu. Kayak nanya, biasanya makan apa di rumah? Baru deh pelan-pelan kasih saran makanan sehat. Komunikasi itu penting banget. Kalau bahasanya sederhana, pasien cepat paham. Dan mereka merasa diperhatikan. Caring juga tentang kepekaan. Kita harus peka kalau pasien lagi khawatir. Apalagi pasien yang sedang sakit. Kadang mereka takut makan karena salah paham, makanya kita harus jelasin dengan sabar. Kadang sampai 2 kali jelasin. Tapi itu bagian dari caring juga kan? Yang penting pasien merasa didukung. Dan kita juga harus jujur tentang kondisi gizinya, tapi tetap dengan cara yang baik, supaya pasien nggak merasa disalahkan. Itu bentuk ketulusan juga. Kerjasama kita juga penting. Kadang Melanie yang jelasin menu. Terus Rika jelasin porsinya. Dan Teresia paling jago ngobrol. Kalian juga sama. Yang penting kita saling bantu. Itu juga bagian dari caring. Pelayanan jadi lebih maksimal. Pasien juga jadi lebih semangat. Aku jadi lebih percaya diri sekarang. Aku juga awalnya gugup. Sekarang malah senang kalau bisa bantu pasien. Yang paling penting menurutku adalah mendengarkan pasien. Karena dari cerita mereka, kita tahu kebiasaan makannya. Baru kita bisa kasih saran yang cocok. Bukan cuma teori dari buku, tapi benar-benar sesuai kebutuhan pasien. Itulah caring menurutku. Memberi perhatian dengan tulus, dan membuat pasien merasa dihargai. Kadang senyum kecil saja sudah membuat mereka tenang. Aku senang banget bisa belajar hal ini. Aku juga pengalaman praktik ini berharga. Kita jadi lebih siap jadi ahli gizi. Ahli gizi yang peduli pada pasien, bukan hanya memberi diet, tapi juga memberi dukungan. Supaya pasien tetap semangat, dan percaya bahwa mereka bisa sehat. Ternyata caring itu ada di hal kecil setiap hari. Dan sebagai calon ahli gizi, kita harus selalu membawa caring itu ke setiap pasien. Melanie, menurutmu mengapa caring penting dalam pelayanan kesehatan? Karena caring membuat pasien merasa diperhatikan oleh tenaga kesehatan. Menurut Watson, caring merupakan inti dari praktik pelayanan kesehatan. Maksudnya bagaimana itu? Intinya kita harus peduli sepenuh hati. Caring membangun hubungan yang dekat antara tenaga kesehatan dan pasien. Jadi hubungan yang baik dengan pasien sangat penting ya? Betul, itu kuncinya. Kalau menurut ahli lain bagaimana? Menurut Meyerhoff, caring adalah proses membantu seseorang untuk tumbuh. Melalui persaudaraan dan kepercayaan, serta memberikan dukungan dan komitmen kepada individu tersebut. Benar sekali. Lalu bagaimana menurut Mestiana? Menurut Mestiana, care dan perhatian ke kesehatan. Benar, itu sangat penting. Setuju. Selain itu juga tanggung jawab tenaga kesehatan terhadap individu yang mengunjungi pelayanan kesehatan. Berarti caring sangat penting dalam pelayanan kesehatan ya? Betul sekali. Benar, karena caring membuat pasien merasa dihargai, sehingga pelayanan kesehatan menjadi lebih baik. Pasti, itu kunci kepercayaan pasien.
Sekian yang bisa kami sampaikan. Jika ada tutur kata yang kurang, kami mohon maaf dan bye-bye.